Halo sobatku, apa yang Anda ketahui tentang HRP? HRP singkatan dari High Risk Pregnancy atau kehamilan risiko tinggi. Kehamilan risiko tinggi adalah suatu kehamilan yang memiliki potensi bahaya atau dapat menjadi komplikasi yang terjadi pada proses kehamilan itu sendiri, proses persalinan atau saat setelah melahirkan. Lalu, kenapa dikatakan berisiko tinggi? Karena kehamilan itu sendiri dapat mengancam nyawa baik mam sendiri atau pada janin yang dikandungnya. Lalu, gejala dan tanda apa saja yang dapat dikatakan itu kehamilan risiko tinggi? Kehamilan risiko tinggi dapat dinilai dari dua faktor. Faktor yang pertama adalah faktor dari ibu sendiri, yang kedua adalah faktor pada janin. Faktor pada ibu dapat dinilai dari satu, pemeriksaan tekanan darah. Jika tekanan darah pada ibu hamil di atas batas 140/90 merupakan suatu tanda atau warning pada kehamilan akan berkembang menjadi hipertensi dalam kehamilan atau disebut juga dengan preeklamsia. Yang kedua, dapat dilakukan pemeriksaan kadar gula darah. Kadar gula darah biasanya dilakukan pada akhir trimester 2 atau pada awal trimester 3. Jika hasilnya di atas nilai normal, dapat berkembang menjadi suatu penyakit kencing manis dalam kehamilan atau disebut juga sebagai diabetes mellitus gestasional. Lalu yang ketiga, bisa dinilai dari kondisi ibu pada saat hamil itu sendiri. Biasanya ditemukan adanya 4T. Apakah usia ibu terlalu ekstrim, yaitu mungkin terlalu tua di atas 35 tahun, atau terlalu muda di bawah 16 tahun, atau terlalu sering memiliki anak, di mana jarak persalinan antara pertama dan berikutnya kurang dari 2 tahun, dan terlalu banyak memiliki anak, di atas 4 anak. Lalu juga bisa dinilai dari kondisi ibu saat hamil itu sendiri. Apakah ibu mengalami penyakit infeksi saat kehamilan, baik itu infeksi menular seksual atau non-seksual, seperti penyakit sifilis, kutil kelamin, penyakit herpes, penyakit HIV/AIDS, atau penyakit infeksi yang lainnya. Atau bisa dilihat dari riwayat kehamilan atau persalinan sebelumnya. Apakah mams memiliki riwayat keguguran yang berulang yang berhubungan dengan kelainan organ reproduksi atau kelainan darah, atau memiliki suatu riwayat persalinan yang macet, membutuhkan suatu tindakan seperti pacuan, atau tarikan seperti vakum atau forceps, atau berakhir dengan operasi secara sesar. Yang kedua adalah faktor janin. Faktor janin dapat dinilai dengan melakukan pemeriksaan USG dan pemeriksaan lanjutan yang dibutuhkan. Pemeriksaan USG dapat menilai dari kondisi janin itu sendiri. Kedua, dapat memeriksa kondisi dari plasenta, jumlah air ketuban, dan aliran darah dari plasenta ke janin. Jika pertumbuhan janin di bawah kurva normal pertumbuhan, atau disebut juga sebagai pertumbuhan janin terhambat atau IUGR, dan jumlah air ketuban yang kurang, atau kondisi plasenta yang tidak baik, atau ada gangguan dari aliran darah plasenta ke janin, itu merupakan suatu tanda menyatakan bahwa ibu mengalami kehamilan risiko tinggi. Jadi, apa yang harus dilakukan jika mams sendiri memiliki kehamilan risiko tinggi? Jangan takut mams. Kehamilan risiko tinggi dapat ditangani dengan baik untuk mencegah terjadinya komplikasi baik pada ibu maupun janin. Menurut Kementerian Kesehatan, setiap ibu hamil wajib melakukan pemeriksaan kehamilan atau disebut juga sebagai antenatal care minimal sebanyak 6 kali, di mana terbagi menjadi 2 kali pada saat trimester 1, minimal 1 kali pada trimester 2, dan 3 kali pada trimester 3. Pada antenatal care, mams bisa melakukan konsultasi lebih lanjut dengan dokter obsgin atau bidan tentang faktor risiko pada mams sendiri, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan USG dan pemeriksaan laboratorium jika dibutuhkan, dilanjutkan dengan konsultasi lebih lanjut dan terapi yang secara tepat. Eits, kehamilan risiko tinggi bisa dicegah loh. Salah satunya dapat dilakukan dengan hindari stres yang berlebih pada saat hamil. Yang kedua, makan makanan bergizi dan seimbang. Ketiga, istirahat yang cukup. Keempat, hindari kebiasaan buruk seperti merokok, minum alkohol, dan kebiasaan buruk yang lainnya. Yang kelima, bisa dilakukan dengan olahraga secara rutin dan teratur setiap minggunya. Jadi, tunggu apa lagi mams? Saya Dr. Rudi Hartawan SPOG. Saya tunggu kedatangan mams semua di Poli Obsgin Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Sampai jumpa!